Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Fadilah dari kelompok 11. Saya juga dibantu oleh partner kerja saya. Silakan. Nama saya Bagja Abdullah Sufyan dengan NIM 12011702722. Oke, selanjutnya kami akan mempresentasikan tentang tugas besar kelompok kami, implementasi sistem ERP pada Burger King. Oke, di sini kita akan menjelaskan yang pertama itu pre-implementation, selanjutnya ada project implementation, selanjutnya ada business blueprint, selanjutnya realization, dan yang terakhir ada final preparation. Yang pertama pre-implementation. Profil perusahaan yang kami jadikan sebagai objek adalah Burger King. Burger King merupakan salah satu restoran hamburger yang didirikan pada tahun 1954 oleh James McLemore dan David Edgerton di kota Miami, Amerika Serikat. Pada awalnya, Burger King merupakan cabang dari restoran Insta Burger King. Pada tahun 1955, Burger King memasarkan produknya di 40 lokasi di Amerika Serikat. Saat ini, Burger King sudah terdapat di beberapa negara, salah satunya ialah Indonesia. Burger King telah beroperasi sekitar 12.000 restoran di seluruh negara bagian di kawasan Amerika dan 73 negara di seluruh dunia. Sekitar 90% dari restoran Burger King yang dimiliki dan dioperasikan oleh franchise independen dan merupakan bisnis keluarga yang turun-temurun. Di setiap negara, Burger King akan menyesuaikan komposisi produknya terhadap keinginan konsumen. Salah satunya adalah penyesuaian rasa di negara tersebut. Contohnya, Burger King merupakan penyesuaian produk burger ya. Di India, Burger King menggunakan nasi sebagai pengganti roti dan tidak menyediakan daging sapi. Karena di negara tersebut, daging sapi tidak boleh dikonsumsi. Lalu untuk di Amerika dan Eropa, Burger King menyediakan minuman beralkohol sebagai minumannya. Pre-implementation. Berikut merupakan aktivitas-aktivitas yang termasuk dalam kegiatan pada tahap pre-implementation dalam suatu proyek. Yang pertama, memiliki cukup tim yang kuat untuk melakukan sebuah proyek. Yang kedua, melakukan studi kelayakan. Yang ketiga, mencari budget untuk pengimplementasian ERP. Yang keempat, mendefinisikan lingkung untuk tingkat tinggi. Yang kelima, menentukan kebutuhan yang paling penting. Keenam, proposal permintaan untuk pemilihan partner saat implementasi. Yang ketujuh, evaluasi dan pemilihan partner konsultan. Kita akan menjelaskan tentang project implementation. Project Vision and Mission. Visi dari Burger King adalah menjadi bisnis QSR yang menguntungkan melalui sistem waralaba yang kuat, menyajikan burger terbaik dunia. Pernyataan visi tersebut mengarahkan Burger King untuk menjadi market leader dalam industri global quick service restoran atau QSR atau industri makanan cepat saji. Misi yang dimiliki oleh Burger King ada 3. Yang pertama, menawarkan makanan berkualitas dengan harga terjangkau, menghadirkan pelayanan yang cepat, dan menyajikan makanan di lingkungan yang menarik dan bersih. Resource plan. Berikut ini merupakan hal-hal yang harus diperhatikan saat merencanakan kebutuhan yang diperlukan. Yang pertama, sumber daya, peralatan yang memadai, uang, dan fasilitas dan tempat. Ini adalah project charter. Project charter merupakan piagam proyek yang dinyatakan ruang lingkup, tujuan, dan orang-orang yang ikut berpartisipasi dalam suatu proyek. Ini memulai proses untuk mendefinisikan peran dan tanggung jawab para peserta tersebut dan menguraikan tujuan dan sasaran suatu proyek. Di sini dapat dilihat project identification dengan namanya itu pengembangan sistem ERP model procurement pada Burger King. Deskripsinya pengembangan sistem ERP yang terintegrasi. Project Manager adalah Head of Group 11, Project Team Resources Member of Group 11. Di sini Project Purpose-nya itu dengan ada yaitu integrasi. Yang pertama itu pengembangan sistem ERP hanya pada modul perencanaan. Yang kedua, produksi hanya dilakukan pada makan dan minuman. Dan yang ketiga, vendor digunakan untuk masuk bahan produksi hanya satu. Di sini fasilitas yang dimiliki. Yang kedua, AD. Dan yang sini ada project
kriteria for success. Sistem fitur yang dibuat dapat bekerja dengan baik. Yang kedua itu pengembangan ini diharapkan dapat mencapai tujuan perusahaan sepenuhnya. Dan yang ketiga, sistem ERP yang dibuat dapat membantu untuk holding cost sebanyak 3. Dan yang terakhir, sign off. Project manager merupakan orang yang akan bertanggung jawab akan proyeknya dalam kegiatan dan kondisi apapun. Selanjutnya, project implementation. As-is model. As-is model merupakan proses untuk memperbaiki kondisi existing agar menghasilkan output yang lebih baik dari sebelumnya. As-is model yang terdapat pada perusahaan Burger King dapat lihat pada gambar di bawah ini. Di sini kita lihat order received, langsung ke stock check, stock available. Di sini ada 2 pertanyaan antara yes dan no. Apabila yes, ada selanjutnya ke proses order. Apabila no, akan ada procurement dokumen, selanjutnya ke vendor dan ke logistik. Dan semuanya akan kembali ke customer. Detail requirement dokumen. Detail requirement dokumen bertujuan untuk menyamakan pandangan tentang bagaimana sebuah perusahaan akan mengimplementasikan SAP untuk mendukung proses bisnis. Fase ini sangat penting karena sangat menentukan keberhasilan implementasi. Yang pertama, melakukan analisis distribusi bahan baku dengan menggunakan gap. Yang kedua, melakukan analisis proses bisnis terkait procurement pada sistem SAP. Yang ketiga, mendapatkan solusi untuk proses bisnis yang akan diterapkan pada sistem SAP. Kemudian melakukan analisis terhadap gap. Bila ditemukan gap, maka akan cari solusi dengan konfigurasi, enhancement, dan perubahan proses jika memungkinkan. Yang keempat, membuat perancangan bisnis, usulan hasil dari pemetaan proses bisnis, as-is, dan proses bisnis yang terdapat pada to be process definition document. To be process definition document merupakan proses yang bertujuan untuk menentukan kebutuhan pada existing proses bisnis pada perusahaan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan gap analysis untuk mencari perbedaan apa saja yang terdapat pada kondisi existing dengan kondisi yang setelah proses implementasi SAP. Berikut merupakan proses to be yang akan dijelaskan pada dokumen seperti pada tabel di bawah ini. Ini adalah tabel dari proses pemesanan bahan baku, dokumennya itu dari kontributor, seluruh anggota kelompok yang mengembangkan sistem ERP modul procurement. Sign off-nya ketua yang bertanggung jawab dalam proses ini. High level description. Pertama itu, proses ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pengadaan bahan baku pada Burger King pada vendor. Yang kedua, proses ini dilakukan saat ketersediaan mulai mendekati safety stock. Ketiga, proses ini dilakukan orang yang bertanggung jawab pada setiap cabang Burger King. Terlibat pengembangan proses ini antara lain SAP GUI dan DiagramNet serta Microsoft Word. Ini tabel bagian proses flow-nya. Pertama kita mulai, selanjutnya membuat purchasing order, selanjutnya memasukkan vendor, selanjutnya mengambil data di dalam dokumen keseluruhan, selanjutnya nomor purchase order berhasil dibuat, lalu selesai. Ini adalah flow, diagram flow-nya purchase order flow. Selanjutnya kita ke good receipt flow. Yang pertama kita mulai, selanjutnya kita membuat GR untuk pemesanan. Memasukkan nomor pemesanan, selanjutnya memulai proses. Selanjutnya ini invoice verification flow. Pertama kita mulai, yang kedua kita memposting invoice, yang selanjutnya kita tanggal dan invoice dan referensinya. Selanjutnya kita membuat PO. Setelah membuat PO, kita tandai kotak perhitungan pajak, selanjutnya memasukkan total saldo yang harus dibayar, dan invoice telah dibuat, lalu selesai. Lalu to be process definition dokumen ini memiliki tahapan-tahapan sistem yang dilakukan pada pengimplementasian ERP. Berikut merupakan tahapannya. Yang pertama ada purchase order. Purchase order merupakan permintaan resmi yang ditunjukkan untuk vendor dengan tujuan memasok produk tertentu. Lalu ada good receipt.
Goodreads merupakan memposting Goodreads yang diantaranya bertujuan untuk memastikan bahwa pengiriman telah selesai atau telah sesuai dengan data purchase order. Selanjutnya ada invoice verification. Pada tahap ini, faktur pemesanan yang telah diinputkan akan diverifikasi dengan tujuan untuk memastikan akurasi atau ketepatan dari harga yang telah ditawarkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, selanjutnya adalah gap dokumen. Gap analysis merupakan sebuah metode yang bertujuan untuk membandingkan, mengevaluasi, dan mendata proses dalam organisasi dan fungsi dari sistem untuk menemukan kesesuaian dan ketidaksesuaian antara keduanya. Dalam melakukan sebuah proses, perlu diadakan gap analysis. Dalam setiap perusahaan, tentu saja kita mengharapkan biaya yang dikeluarkan dapat seminimal mungkin, baik di bidang produksi, transportasi, distribusi, pemasaran, dan lain-lain. Selanjutnya adalah Authorization Plan. Authorization Plan merupakan sebuah perencanaan otorisasi yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan untuk memastikan setiap user dapat menggunakan sistem yang sesuai dengan yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah Realization. Yang pertama adalah Configuration Document. Konfigurasi perlu dilakukan pada sistem ERP, karena sistem tersebut memiliki variasi dari pilihan-pilihan pada sistem yang dibutuhkan oleh perusahaan. Terdapat dua fase yang dilakukan dalam mengkonfigurasi ERP, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Baseline Configuration. Baseline Configuration dilakukan dengan tujuan membentuk pengaturan dari lingkup dasar untuk skenario, proses, dan fungsi. Lingkup dasar merupakan kebutuhan utama dari perusahaan yang dapat diimplementasikan dengan efektif. Yang kedua ada Final Configuration, yaitu proses berulang yang dilakukan berdasarkan persyaratan bisnis yang terperinci. Konfigurasi akhir mewakili proses berulang yang mengkoordinasikan konfigurasi dengan proses bisnis dan kebutuhan bisnis. Hasil dari konfigurasi menggunakan siklus tersebut adalah sistem yang dikonfigurasi secara lengkap yang didasarkan pada persyaratan bisnis, prosedur pengguna yang direncanakan, masalah yang didokumentasikan, dan sistem yang disiapkan untuk pengujian integrasi. Selanjutnya adalah Data Migration Strategi Dokumen. Data Migration Strategi Dokumen merupakan aktivitas pemindahan data dari aplikasi warisan atau sistem yang telah ada sebelumnya ke aplikasi ERP yang baru, menurut Ray 2011. Adapun proses yang dilakukan dalam mengimigrasikan data sebagai berikut. Yang pertama adalah Manual Data Migration. Manual Data Migration adalah untuk mengimplementasikan data migrasi yang kecil dilakukan secara manual dengan memeriksa sumber sistem yang kemudian memindahkan ke aplikasi ERP yang baru secara manual. Proses ini dapat memakan waktu lama, biaya tinggi, dan kemungkinan error yang terjadi juga tinggi. Yang selanjutnya adalah Electronic Data Migration, yaitu proses di mana volume dari data tidak lagi menjadi batasan. Proses ini berlangsung cepat, lebih murah, dan kemungkinan error lebih kecil. Walaupun proses migrasi data dilakukan secara elektronik, tetapi perlu dilakukan verifikasi pada sistem baru secara manual, sebagai tahap terakhir pada pemindahan elektronik. Nah, di sini dapat dilihat data migration strategi dokumen tabel. Yang pertama ada area, kemudian title yang berjudul Procurement Data Migration Strategi. Selanjutnya ada Business Process Owner, yaitu Burger King. Short Description, yaitu Procurement Migration Data. Reviewer, Lead Teach Burger King. Approved by Lead Teach Burger King. Dan dokumen statusnya Ready for Review. Nah, yang di bawah adalah ada versi, tanggal, summary of change, dan author. Summary of change yaitu dokumen ready for review dan author Muhammad Diki Fadilah dan Bagja Abdullah Sufyan.
Selanjutnya adalah end user training materials. Pelatihan diberikan kepada end user diharapkan mampu memahami materi pelatihan dan memberikan feedback kepada pemateri. Berikut merupakan tujuan dalam pelatihan ini. Yang pertama, mempertahankan standar yang konsisten dengan mengidentifikasi dan mengambil tindakan perbaikan jika standar tidak terpenuhi. Yang kedua, mengatasi masalah seperti administrasi, lingkungan belajar, akses, fasilitas, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah memberikan indikasi pada pengguna terkait pemahaman, peran, dan tanggung jawab sistem dan proses. Selanjutnya ada integration test sign off. Tes ini menghasilkan uji integrasi telah selesai dengan apa yang sudah dirancang serta diharapkan. Tes ini merupakan kerangka utama untuk proyek dan biasanya dikaitkan dengan jadwal pembayaran untuk mitra konsultasi dari biaya konsultasi keseluruhan akan dibayarkan setelah kerangka pendaftaran uji integrasi telah selesai. Nah, selanjutnya adalah final preparation. Trace and volume testing. Trace and volume testing merupakan pengujian untuk memastikan sistem yang telah dibuat dapat menangani volume transaksi dan tidak mempengaruhi kinerja dari sistem itu sendiri. Pengujian ini merupakan tahap yang sangat penting dalam pembuatan atau pengembangan sistem. Terdapat beberapa jenis dalam pengujian, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada performance testing, yaitu merupakan pengujian untuk menganalisis bottleneck yang dapat menghambat kecepatan dari sistem, sehingga jika bottleneck diabaikan, akan mengganggu aktivitas dari sistem itu sendiri. Yang kedua ada functional testing, merupakan pengujian untuk memastikan bahwa perangkat lunak dapat berfungsi dengan sesuai. Functional testing memiliki beberapa jenis pengujian, diantaranya unit testing, integration testing, user acceptance testing, dan regression testing. Selanjutnya adalah user acceptance testing and sign-off. Tahapan user acceptance testing and user sign-off merupakan penilaian yang diberikan oleh user atau pengguna dari sistem yang telah dikembangkan. Penilaian tersebut dilakukan dengan cara menguji coba sistem sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh setiap user. Cutover planning. Cutover planning merupakan pengalihan tahap sebelum perusahaan memindahkan sistem ke ERP yang baru. Pada tahap ini, perusahaan dapat melakukan pendekatan implementasi bertahap, dan perusahaan perlu menghentikan semua aktivitas yang terdapat pada sistem terdahulu, serta perlu melakukan perancangan aktivitas secara detail. Dan yang terakhir ada Go Live. Go Live merupakan tahapan di mana suatu perusahaan memindahkan sistem ERP terdahulu ke sistem ERP terbaru yang sudah dikembangkan. Namun pada saat perusahaan akan Go Live, perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pemindahan data dari sistem terdahulu ke sistem terbaru telah dilakukan. Yang kedua, konfigurasi telah dilakukan. Yang ketiga, pengembangan sistem telah dilakukan. Yang keempat, telah melewati tahap pengujian. Dan yang terakhir, otorisasi untuk user telah dibuat dan telah melewati pengujian. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Dalam merancang sebuah blueprint, sistem perangkat lunak ERP perlu dilakukan beberapa tahap panjang, serta membutuhkan sumber daya yang memadai, seperti tenaga kerja, perangkat lunak maupun keras, dana, vendor, dan sebagainya, guna untuk membuat pengimplementasian tersebut dapat berjalan dengan seharusnya. Untuk merancang hal tersebut, maka diperlukan metode yang mudah dan jelas agar perencanaan dapat dipahami dengan mudah. Metode ASAP digunakan untuk perancangan blueprint sistem ERP modul procurement ini pada perusahaan Burger King. Blueprint, realization, dan
final preparation. Dalam tahapan-tahapan tersebut, kembali dibagi menjadi aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan dalam pengembangan dan perencanaan implementasi sistem ERP. Aktivitas-aktivitas tersebut yang nantinya akan menjadi acuan dalam penggunaan sistem ERP yang dikembangkan atau sistem ERP baru yang akan diimplementasikan. Berikut adalah referensi. Berikut adalah referensi yang digunakan pada tugas besar kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum